Lek eksorsisme kan ono sing lebay yo. Iya. Yo, what's up? Yo, kembali bersama MK Surabaya. Salam Mamle dari Mamle Indonesia. Ya, kembali lagi bersama rekan saya ya Dirak Buku Dan rekan saya Yayat Sunat. Kembali lagi di segmen Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman. dan jaga imo. Sebelum memulai sesuatu kita harus tanda sarif dulu. Karena nama Bapak Putra Kudus. Amin. Amin. Nah, Endorse kali ini endorse kali ini adalah pedes. Sudah diincipi dulu ini. ya namanya Ponyo Kulbab Chips. Enak kabeh. Enak. Jadi Kulbab itu kulit kebab. Kalau kulnat itu kulit sunat. Ini ada macam-macam rasa. Rasa yang paling favorit itu yang keju, barbecue dan mercon. Mercon. maksudnya meletup-letup di lambe. Oh iya. Terus Juga ada makaroni ya. makaroni. Kalau yang makaroni itu satu gini 8.000, kalau beli 4 30.000. Terus yang kulbab ini 7.000, kalau beli 3 20.000. Nah, Dipanggang bukan digoreng. dipanggang ya, bukan Goreng. digoreng. Terus promo free ongkir 5.000 se-Surabaya. Mantap. Bisa dilihat di Instagram @kulbabchips.sby. Kalau mau beli silakan. kulbabchips.sby dan ada WA-nya 085852727471. Mantap. Yang mau beli silakan, ada di kolom deskripsi. Diingatkan lagi yang mau endorse, Yang mau endorse silakan endorse. syaratnya Syaratnya adalah gratis gratis. dan Syaratnya barangnya produknya ditaruh dikirim di di sini ya. 2 saja enggak apa. Tidak perlu sebanyak ini. Ya, kalau ini ya enak. Tapi 2 aja enggak apa-apa. 2 saja enggak apa-apa. Nah, Kita akan promo gratis. betul. Hari ini kita akan Lanjutan dari kelanjutan minggu dari minggu lalu. Minggu lalu kita akan ngomongin ini. ini. Nah, hari ini kita akan ngomongin Yang lebih yang lebih dalam. dalam dari yang kemarin. Yang lebih dalam daripada yang kemarin. Yang bukan ini yang receh, Ya. tapi agak pangkatnya rada dur. Ya, ini ada apa? Sampai Berat. bisa katanya ya memasuki manusia. Nah, itu yang mau kita perdalam lagi. Masih dengan Romo yang sama seperti minggu kemarin. Ya. Sudah berpisah selama 1 minggu. Kita berjumpa lagi. Jadi Romonya rela untuk kembali lagi ke segmen ini. Langsung kita panggilkan Romo Jatmiko. Selamat datang lagi di OMK Surabaya, Romo. Terima kasih. Jauh-jauh dari Jati Jajar. Seminggu kita tidak bersua. Kangen ya? Kangen. Jangan. Kita akan melanjutkan yang minggu lalu. Oke. Minggu lalu kan kita bicara soal apa itu setan. Ya. Gitu. Dan kita sudah tahu tahapan-tahapan setan menguasai manusia. Nah, Yang pertama obsesi Sesi. lewat pikiran, kehendak. Yang kedua opresi, itu fisik, menyayat-nyayat. Menyerang fisiknya. Lalu yang ketiga posesi. Sesi. posesi. Luar biasa. Ingat ya seminggu ya. Iya, saya seminggu menghafalkan itu. Ikut dok. Nah, hari ini kita akan membahas yang lebih dalam, yaitu tentang exorcism. Nah, sebenarnya kalau di gereja Katolik apa itu exorcism? Exorcis itu bahasa Latin. Exorcism bahasa Inggris. Exorcis itu kalau diterjemahkan harfiah pengusiran. Exorcis orangnya yang mengusir. Jadi apa yang diusir? Ya roh jahat yang menguasai manusia. Manusia. Jadi kontennya hanya mengusir, Iya, diusir. diusir. Lalu kenapa kok bisa sampai apa ya? Misalnya gini mau, saya itu setiap hari berdoa. Apakah saya juga Bisa. kemungkinan Dikuasai roh dikuasai jahat. roh jahat? Ya
Kemungkinan ada tapi kecil. Kalau memang tekun berdoa, dia berdoa hidup rohani dijaga, itu sampai pada kerasukan itu kecil sekali. Bahwa kita masih berbuat dosa, mungkin iya. Sesuci-sucinya orang pasti ada dosa. Paus pun yang menjadi gambaran Kristus, dia juga punya dosa. Dia juga harus pergi ke pengakuan dosa untuk membersihkan diri. Nah, tetapi kan yang membedakan itu tadi, ketika orang berdosa tidak mau mengaku dosa, lupa atau tidak berdoa lagi, tidak menjaga hidup rohaninya, ya dia akan sampai pada dirasuki, dikuasai oleh setan. Itu apa sama yang tadi mau yang apa? Opresi. Posesi yang tahap terakhir tadi. Posesi, Posesi itu apakah sama dengan kerasukan itu tadi? Kerasukan, dirasuki, kerasukan. Jadi kita sepakat dulu kerasukan bukan kesurupan sebenarnya itu. Oh. Beda. Apa bedanya? Nah, kesurupan itu tiba-tiba orang lalu tidak ada apa-apa lalu dia Kesurupan. bersikap lain dari dirinya. Mungkin kalau cewek tiba-tiba suaranya jadi laki-laki atau menjadi tidak terkontrol begitu. Beda itu kesurupan. Kalau kerasukan itu dimulai dari tadi itu obsesi pelan-pelan menjadi opresi, kalau menjadi posesi, dikuasai oleh si iblis. Yang bisa dieksorsis itu yang kerasukan atau kesurupan? Dua-duanya bisa sebenarnya, tinggal harus diteliti dulu apakah dia benar-benar dirasuki setan sehingga kesurupan tadi, atau maksudnya apakah ada setan yang datang ke dia dan merasuki lalu menjadikan dia kesurupan, atau itu hanya dia ada sakit psikis, masalah, problem yang membuat dia tidak terkontrol sarafnya gitu. Dia tidak dikuasai apa-apa sebenarnya, dia cuma dikuasai rasa lapar biasanya. Ya, betul. Biasanya kesurupan karena rasa lapar. Saya punya pengalaman itu. Oh, gimana? Gimana? Beneran, Bu? Iya. Saya dulu di paroki itu, waktu pagi-pagi setelah sarapan, itu tiba-tiba ada Pak Koster datang. Romo, ada Bapak A datang dengan istrinya. Istrinya kesurupan, minta tolong disembuhkan. Waduh, saya waktu itu Romo baru, masih bingung. Saya harus berbuat apa gitu. Saya tanya dengan Romo kepala saya yang senior, bagaimana nih Romo? Sudah, kamu beri perminyakan saja, perminyakan orang sakit. Oh baik. Terus saya ingat dulu lagi ada teman saya yang pernah melakukan praktek okultisme atau perdukunan atau bergaul dengan hal-hal demit-demit begitu. Dia mengatakan demit itu kalahnya dengan nama Yesus dan dengan air suci. Demit apapun itu, karena demit tidak ada agama ya. Iya. Tapi mereka katanya kalahnya dengan nama Yesus dan air suci. Maka saya pergi ke depan pastoran, saya bawa minyak suci sama bawa air suci. Lalu si ibu ini saya lihat memang dia teriak-teriak merancau. Lalu awalnya saya perciki air suci. Nggak mempan. Kok enggak mempan, kok enggak efek, enggak ada reaksi. Begitu. Karena biasanya kalau memang setan kan diperciki begitu dia akan bereaksi, menolak kepanasan begitu. Lalu saya panggil suaminya, sini. Istrimu sudah mbok beri makan belum? Belum Romo. Oh ya wis, kasih roti dulu. Sembuh, selesai. Jadi ternyata beneran. Bukan kerasukan, emang kelaparan. Ngerepoti wong. Maka memang harus diteliti dengan benar apakah orang itu sungguh-sungguh kerasukan roh jahat atau hanya ada masalah kesehatan atau psikis, psikologis gitu. Itu yang enggak mudah. Iya. Nah, siapa yang bisa melakukan eksorsisme ini? Eksorsisme, pengusiran itu dalam gereja Katolik dilakukan oleh imam. Karena imam diberi kuasa untuk menguduskan orang. Nah, eksorsisme itu kan mau itu sebenarnya mau membawa kekudusan, membawa Allah. Karena orang datang, Romo ada setan, Romo saya diganggu setan, Romo ada gangguan roh jahat dan sebagainya. Nah,
kita datang mau membawa Tuhan, itu eksorsisme, mau memberi kelegaan. Jadi bukan gambarannya bukan gambaran hitam gelap itu enggak, tapi sukacita, gembira. Allah hadir, ini eksorsisme. Maka imam juga diberi kuasa untuk itu dengan doa-doa, ritus-ritus eksorsis yang bisa dilakukan untuk mereka. Tetapi juga umat awam sebenarnya bisa juga melakukan eksorsis ringan, semacam doa-doa berkat, doa-doa pribadi, seperti kalau kita berdoa penyerahan kepada hati kudus Yesus, hati kudus Maria, itu salah satu eksorsis ringan atau minor begitu sebenarnya. Doa berkat untuk dia sendiri dan untuk orang lain juga bisa. Kalau seorang bapak misalnya, dia berdoa untuk keluarganya, itu bisa. Tapi kuasanya hanya pada keluarganya itu. Bapak tidak bisa mendoakan tetangganya. Tetangganya heran apa? Kok kondong-kondong. Maka itu tadi juga eksorsis dalam hal kerasukan itu imam yang bisa. Tapi imam pun juga ada tingkatannya. Ada eksorsis minor lagi yang doanya lebih daripada doa pemberkatan. Tapi untuk situasi misalnya kesurupan tadi, semua imam bisa. Kalau itu kasusnya lebih lagi, kalau tingkatan jabatan setannya pangkatnya itu lebih tinggi, diperlukan imam khusus, imam eksorsis. Yang ini hanya didapatkan dari mandat uskup. Di Uskupan Surabaya ada? Uskupan Surabaya nampaknya belum ada. Nah, tapi bagaimana? sebenarnya setiap keuskupan ada. Tidak semua keuskupan kalau di Indonesia. Karena itu juga itu tadi tidak hanya satu imam, satu tim. Jadi imam itu garda terakhir. Iya. Kalau yang depan-depan tidak mampu, imamnya maju. Raja terakhir. Iya. Romo pernah nggak praktek eksorsisme ke umat? Terakhir yang benar-benar mengusir kerasukan loh ya. Iya. Sampai saat ini belum ada. Belum pernah. Kasus terakhir adalah kasus orang kelaparan. Kelaparan itu. Bisa terjadi kalau misalnya saya imam biasa, tidak punya mandat eksorsis tadi, lalu ada kasus begitu dan dibutuhkan imam eksorsis, saya bisa menelpon uskup, minta mandat. Uskup memberikan mandat lewat telepon, saya bisa. Keren ya. Keren. Mantap. Dalam situasi itu tok. Ya. Setelah itu hilang lagi. Lalu seorang imam eksorsis yang diberi mandat, dia juga hanya punya kuasa di keuskupan itu saja. Jadi saya di bawah Monsinyur Sutikno di Surabaya diberi mandat khusus begitu untuk eksorsis, ya hanya di keuskupan Surabaya. Kalau saya ke keuskupan Malang atau Semarang, ilmunya hilang. Bukan hilang, tapi tidak ada kuasa lagi. Karena ini kita juga seperti kemarin itu kita ngomong ranking atau jabatan malaikat, mereka juga seperti itu, ada tentara-tentara, kuasa, otoritas. Kita di gereja juga begitu. Otoritas masing-masing. Nah, prakteknya itu apa? Praktek eksorsisme itu mendoakan toh, apa memerciki, apa napui emas berlian atau saya beruntung waktu frater terakhir itu kuliah di Manila, lalu di sana juga ada tim eksorsis Keuskupan Agung Manila. Di sana ada dokter, psikiater, psikolog, lalu ya umat awam yang sudah terlatih, lalu romo juga. Jadi mereka satu tim yang memeriksa. Jadi ada orang datang, saya kok mengalami gangguan ini, dia di front office dulu diteliti. Kalau memang ini kasus kerasukan, dia akan dilanjutkan ke tim lain. Diperiksa dulu juga kesehatannya segala macam, lalu ke imam. Prakteknya dia ditaruh di satu ruangan, didampingi beberapa orang awam, lalu ada satu atau dua imam yang berdoa. Doanya apa? Tadi satu bawa buku,
dipinjam sendiri Romo gitu ya? Juve ya. Ada ritusnya panjang sekali. Satu kali eksorsis bisa sampai 4-5 jam. Maka saya diberitahu juga timnya itu ya bahkan bawa snack, bawa minum gitu, Ya karena ampun. ya capek gitu. Iku setannya pergi karena capek itu. Selalu. Karena pertama ya doa pembuka, lalu ada litani yang panjang, lalu imam harus mengulang-ulang lagi menanyakan kamu siapa gitu. Tapi itu setelah yakin bahwa dia memang kerasukan Memang gitu ada ya? yang Karena merasuki, di ada front yang office tadi menguasai. sudah dites dulu ya Iya. ini. Itu dites itu juga latar belakang, Iya. latar belakangnya dia, keluarganya segala Iya, macam. Karena ada kasus kerasukan kemarin itu dikatakan soal perjanjian. Saya sebagai bapak ada perjanjian dengan si jahat, si iblis yang mengefek kepada anak-anak saya misalnya. Anak saya padahal tidak tahu apa-apa, tapi Iya. dirasuki. Itu bisa terjadi. Lalu dilepaskan dalam praktek eksorsis ini. Romo itu hanya berdoa biasa dari buku litani, lalu karena doa ini si pasien, katakanlah pasien klien ini dia ada pengaruh begitu, lalu keluar si iblis yang menguasai. Ketika keluar dia kan akan bergerak liar begitu. Nah, ada tim yang megang. Sudah dilatih megangnya bagaimana supaya tidak melukai. Kamu sudah pernah lihat langsung Lihat keberhasilan videonya. Tapi tidak sampai full. Eksorsis itu tidak sekali selesai enggak. Itu berkali-kali. Karena eksorsis ini levelnya kalau dalam gereja itu sakramentali. Sakramentali itu seperti sakramen. Kalau sakramen Romo misalnya Ekaristi misa, umat hanya duduk diam, hosti ini tetap jadi tubuh Kristus. Kalau sakramentali, pemberkatan rumah misalnya, saya memberkati rumahnya menjadi suci. Tapi kalau penghuni rumah tidak berdoa, tidak menjaga hidup rohani dengan baik, ya rumahnya menjadi tidak suci lagi. Harus Kalau dua belah pihak gitu ya. eksorsis, dia dibersihkan, tapi dia tidak menjaga hidup rohaninya, ya setannya kembali lagi. Oh, kayak wong loro diabet itu ya berarti ya. Ya seperti itu. Diobati tetep aja balik meneh. Yesus kan juga punya pengalaman itu dalam Injil. Ditanyai muridnya ketika ada orang kerasukan diusir, lalu Yesus mengatakan ya itu seperti orang yang menjaga rumahnya. Harus dijaga bersih. Kalau tidak dijaga ya akan kembali lagi si setan begitu. Kriteria orang yang dianggap dirasuki ku apa mau? Muntah-muntah, Mata berputar. itu sakit jantung ya. Mata berputar gak iso. Biasanya ada orang yang merasakan gangguan dan Pencerahan. sampai pada posesi itu ya, kemudian ada gangguan luar, memar-memar tadi, mungkin insomnia, terbangun bukan tengah malam, malah jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu bagi setan mocking, menghina, membalikkan peristiwa penyaliban Yesus di siang hari. Jam 3 siang dibalikkan jam 3 pagi. Maka sesuatu yang terbalik itu menghina jalan keselamatan tadi. Salib yang terbalik itu menghina penyaliban Yesus itu. Jadi kalau ada orang yang merasakan gangguan-gangguan dalam diri, dia akan minta didoakan. Nah itu diteliti, lalu kalau memang benar ada yang mengganggu, lalu dieksorsis. Kalau di TV-TV itu gampang, langsung masuk ke tempat gelap gitu langsung kerasukan. Iya. Aing mesti nggak bahasa Sunda. Setannya wong Sunda. Nah, kayak gitu tuh kenapa kok harus diusir? Ya harus diusir karena si setan mau membawa manusia menjauh dari Allah, mau membawa ke neraka, lepas dari Allah. Nah, kita akan mau menyelamatkan semua jiwa manusia untuk kembali pada Tuhan, ke surga gitu. Ini perlawanannya di situ. Iya. Dan
semua yang orang beriman harus punya perlawanan terhadap si iblis, karena Bapak Paus juga seringkali mengingatkan dari zaman dulu, sehingga saya juga Paus Yohanes Paulus II mengingatkan bahwa setan itu ada, setan itu mengganggu, menggoda, maka kita harus melawan. Iman itu soal perlawanan kepada si jahat. Melawan pertama-tama soal dosa tadi, lalu berusaha membawa kembali jiwa yang sudah dikuasai si iblis untuk kembali pada Allah. Jadi tidak selesai di eksorsisme lalu merasa sehat, setelah itu harus didampingi. Untuk hidup doa, hidup pertobatannya. Terus kenapa kok mereka itu pingin sampai merasuk gitu loh? Karena ada yang jagoan itu kan, misalnya ya kita tuh terobsesi dengan sesuatu. Tapi kenapa kok dia harus perlu masuk sampai kalam sampai ngono lah. Ya, akhirnya dia mau membuktikan bahwa aku ada. Kamu sudah tak kuasai, tanda. Jadi saya katakan kemarin itu, dari awalnya ular yang hanya berdesis, kayak lo enak panganan, itu enak. Lama-lama dia akan keluar menjadi sosok naga yang menguasai, gitu. Tapi yo yang diri, yang dimasuki koyoke yo wong-wong sing yo pikiran kosong, sing hidup doanya yo lemah. Jadi kadang-kala ada masalah, lalu hidup dalam dosa itu tidak lagi ada niat untuk bertobat, itu pintu masuk itu jahat untuk menguasai manusia. Ketika saya sakit fisik, psikis, itu juga ya apa tindakan kita? Apa tindakanku? Aku mau sembuh, berobat, lalu mohon bantuan Tuhan, atau aku ya sudahlah begini saja. Nah, terus kalau dukun-dukun tuh nyapa tuh sebenarnya, Mam? Dukun itu apakah dia itu juga ikut mengusir atau dia itu malah ngejak koncoan cek non lek dijak nyapo-nyapo gelem? Ini tipu daya si jahat juga, si iblis juga. Dia memberi kekuatan kepada seorang manusia, dia bisa melakukan sesuatu yang gaib, yang di luar nalar manusia, supaya dia bisa merasakan, aku hebat ya, aku bisa. Padahal bukan karena Allah atau karisma, tapi karena si jahat, seolah-olah si jahat ini aku tak ikut kamu ya. Padahal enggak, padahal dia kan roh yang melebihi manusia. Dia sama sekali enggak tertarik dengan manusia yang seperti ini. Secantik apapun, seganteng apapun kita, sepintar apapun, setan enggak tertarik pada kita sebenarnya itu. Dia hanya tertarik untuk menguasai jiwa kita, ikut dia. Caranya itu tadi menggodai manusia, punya kekuatan, kehebatan, padahal bukan dari Tuhan, hanya dari si jahat. Nah, kalau misalnya 7 karunia roh itu kan ada tuh, Mo, yang biasanya komat kamit tuh loh, Mo. Komat kamit itu kecapan makaroni. Nah, itu ya termasuk komat kamit. Yang katanya bahasa roh itu loh, Mo. Nah, bahasa roh itu kan diakui gereja, betul ya? Iya. Nah, apakah itu termasuk katanya bisa mengusir setan? Katanya loh ya. Ada begitu, karisma, itu dinamakan karisma berbahasa roh, karisma menerjemahkan bahasa roh, mengusir roh jahat. Tapi kalau mengusir jahat nanti dulu. Karisma itu terjadi ketika diperlukan dan si pribadinya tidak selalu merasakan kekuatan karisma itu. Berarti bahasa roh itu sebenarnya tidak setiap saat. Tidak setiap saat. Tidak selamanya. Enggak. Berarti ya ngono. Saya ini jangankan bahasa roh, bahasa Inggris aja masih bahasa roh lagi. Apakah eksorsisme itu hanya ada di iman Katolik? Di agama-agama lain ada, tetapi saya yakin di gereja kita ini yang paling jos gitulah gitu. Tapi kan ada, Mo.
dukun yang bisa mengusir setan. Apakah dukun itu juga dia melakukan eksorsisme atau kongsian? Kongsi. Jadi dukun dan setan ini memang kongsian. Jadi dia supaya kelihatan keren, lalu dia kongsian, ku rasu kono kok awakmu lek tak usir metu ya ngono. Settingan. Kembali ke pemahaman eksorsisme tadi, yang istilah ini hanya dipahami di iman Katolik. Dan eksorsisme ini pertama prakteknya memang mengusir setan, lalu kemudian menemani si pasien untuk punya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara kalau dukun, mungkin prakteknya dia hanya mengusir setan. Ada orang kerasukan, dukun datang, di mantra-mantrai, hilang, sembuh. Selesai, dukunnya pergi. Itu saja. Jadi tidak ada proses berbalik pada Tuhan. Nah, eksorsisme itu lebih pada membawa manusia pada kebebasan dari si jahat, dia kembali pada Tuhan. Jadi kalau kita ngomong dukun, apakah dia eksorsisme? Enggak. Oh, jadi kata kuncinya adalah mengembalikan kepada Tuhannya. Iya. Praktek yang terjadi misalnya katakanlah dalam budaya kita santet. Saya menyantet orang. Saya tidak akan menyembuhkan orang itu. Kongsian itu kan begitu. Saya menyantet orang, lalu saya seolah-olah menyembuhkan. Enggak. Yang menyembuhkan dukun yang lain, yang berlawanan dengan saya. Dia punya kekuatan, saya punya kekuatan. Tapi kekuatan ini bukan dari Allah. Mereka mendapatkan kekuatan ini dari praktek-praktek meditasi, bertapa, latihan, macam-macam. Sementara eksorsis itu murni dari Allah. Imam, uskup yang mengeksorsis dia tidak punya kekuatan apapun. Manusia biasa, dia hanya berdoa biasa begitu. Lalu dia hanya tahu bahwa ketika berdoa ada efek reaksi dari si jahat, lalu dia meneruskan doa terus sampai si setan ini mau diperintah untuk pergi. Jadi si imam lalu berperan sebagai Kristus yang hadir dalam nama Yesus, dia mengusir si setan itu. Jadi tidak ada latihan bahwa saya bisa menjadi eksorsis, tidak. Latihannya ya doa, hidup rohani yang baik, yang tekun itu. Ya, jadi nggak ada akademi dukun, nggak ada ya? Nggak ada akademi dukun. Saya dengar di Vatikan ada kursus tentang eksorsis, tapi itu pun hanya mengajarkan tentang yaitu tadi malaikat dan iblis, kodratnya, lalu kasus-kasus yang terjadi, lalu ritus eksorsis dari sisi liturgi, hukum gereja, macam-macam. Tapi bahwa dia tidak diisi dengan kekuatan, tidak. Tetap manusia biasa, tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus. Iya. Apa kita itu selemah itu, tahu? Selemah itu maksudnya gini, ketika kita misalnya berhadapan dengan sing pangkate dhuwur ngono ya. Ya kita wis gak iso apa-apa, ya wis kita hanya berpasrah. Tapi kita punya Tuhan yang kesadaran bahwa saya lemah dan saya beriman pada Tuhan. Maka ya tadi kita bicara saya takut atau kodratku lebih rendah daripada setan. Maka bagaimana caranya? Kita punya senjata Yesus sendiri. Dengan wafat di salib dan bangkit, Yesus sudah memberikan senjata pada kita, yaitu ya dirinya sendiri, kemenangannya itu. Sudah selesai. Artinya bukan aku yang bisa menyadari kelemahanku, tetapi kemudian dari kesadaran itu kita datang pada Tuhan supaya Dia sendiri yang membantu kita untuk mengatasi atau melawan si jahat ini. Dulu saya waktu kecil tuh diajari gitu, kayak nggak tahu itu kayak mantra gitu. Kata ibu saya kalau kamu takut, khawatir, cemas itu langsung dalam hati Yesus gitu. Sama, saya juga begitu. Diajari gitu. Iya. Diajari kayak gitu. Tapi tidak berlaku saat lapar ya. Lapar gak usah ngono, langsung ngepek sego ya. Langsung entong wis.
Nah, kadang-kadang itu masih tak praktek lek apa takut apa cemas. Moro-moro kan kadang sering moro-moro deg-degan ngono kan. Iya. Ternyata loro weteng. Iya. Finishing. Ternyata bedegelen. Nah, kalau misal mau kita ketemu dengan moro-moro kita naik gunung terus ya kita dengan yakin bahwa kesurupan. Ada kesurupan apa kerasukan beda loh tadi. Kesurupan. Loh lek kesurupan ya wis glundungno ae langsung. Kan ini tadi kan kita bicara yang kerasukan loh. Oh, kerasukan ya. Kerasukan. Nah, bagaimana kalau satu momen kita menjumpai teman muda ada yang kerasukan? Oke. Apa yang harus kita lakukan? Pertama saya mau ngomong ini dulu ya. Oh iya. Karena menarik juga. Fenomena yang banyak ditemui memang kesurupan dan yang terjadi tiba-tiba naik gunung kesurupan. Oh iya. Ada teman saya Romo membawa murid-murid sekolah retret kesurupan, upacara kesurupan, lalu rame-rame. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya menenangkan yang kesurupan ini, menenangkan diri sendiri dulu, berdoa, lalu ini harus ditenangkan. Kadang-kala dia juga harus ditahan untuk melakukan hal-hal yang iya. Fisik. Benda-benda tajam harus disingkirkan, benda-benda yang ya pucuknya tajam begini. Ojo malah kayak peso ngene. Malah kayak pesonya iki lho. Ditidurkan gitu. Kalau di gunung ya mau ndak mau harus dibawa turun. Iya. Jangan di atas terus. Memanggil Romo kalau ada. Kalau gak ono didoakan bersama-sama. Dengan keyakinan penuh, doa dasar, lalu ya Bapa Kami Salam Maria dengan keyakinan penuh. Iya. Karena kan bayangan saya itu kalau ada kayak gitu tuh saya bisa Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Iku nang TV. Nang TV ya. Cekel bathuk ngene to ya. Ya, langsung amblas. Ya. Nah, sekarang yang kerasukan itu karena orang memang melakukan praktek dosa yang terus-menerus, maka dibantunya ya imam tadi ya, disembuhkan kalau memang sudah sangat parah, disembuhkan lalu didampingi untuk hidup rohani yang baik dan kemudian dia sungguh melakukan ya, praktek-praktek rohani, mati raga, apapun tindakan cinta kasih yang membuat dia lalu kembali pada Tuhan. Lebih dari itu juga kita mesti punya tindakan preventif. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu katanya. Mencegahnya apa ya? Kembali pada hidup rohani yang baik. Kalau kita ini manusia yang lemah, yang mudah sekali digoda, mudah sekali jatuh pada dosa, mari kita juga kembali pada Tuhan, percaya bahwa Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun, datang lebih sering ke pengakuan dosa, tidak hanya setahun sekali atau setahun dua kali menjelang Paskah dan Natal, hanya semacam rutinitas supaya bisa merayakan Natal dengan baik gitu. Enggak. Tapi mungkin sebulan sekali, karena rumah kita ini, tubuh kita, jiwa kita ya harus dibersihkan sering-sering supaya kita juga terus bersih, menyadari kedosaan dan usaha untuk berbalik pada Allah itu penting sekali. Saya ini hidup rohani saya juga nggak terlalu kuat. Terus pertanyaan saya, minimal itu apa? Misalnya doa pagi, doa malam, doa makan itu apakah sudah cukup? Karena kan tadi anjurannya ya hidup rohaninya diperkuat supaya tidak kerasukan. Bukan ya pokoknya supaya lebih baik lah. Iya. Hidup rohani itu kan bukan hanya berdoa ya, tapi juga mendengarkan atau membaca sabda Tuhan, punya kebiasaan untuk membaca. Ya sehari sak bab itu ya lumayan lah. Kalau dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu ya nggak harus hafal tapi ngerti. Dan sudah menjadi
pemikiran kita, merasuki pikiran kita, lebih baik Allah yang merasuki kita daripada roh jahat. Ada teman saya itu yang benar-benar bersama Allah di hidupnya, jadi dia kesandung itu gak mengumpat deh. Kesandung Tuhan Yesus. Ada ya, ternyata ada orang seperti itu ya di sekitar sini ya. Teman kita, dia itu hidupnya sangat kudus gitu. Kaget kaget Tuhan Yesus. Bagus itu, bagus sekali. Sampai dia sebenarnya pengen mengumpat, tapi karena itu ditahan. Tritunggal Mau. Sampai gitunya mau. Hebat jadi sekali. Ada orang yang seperti itu, luar biasa. Mantap. Nah sekarang tadi kan preventif. Ya. Terus apa tadi? Kalau ada yang kerasukan, ya manggil Romo gitu ya. Ya. Terus preventifnya itu. Terus jangan takut, jangan bosan untuk selalu datang pada Allah. Karena kita manusia selama masih hidup akan terus melakukan dosa. Jangan bosan-bosan untuk datang ke pengakuan dosa meskipun dosa kita sama. Pintu masuknya roh jahat itu adalah dari dosa yang maka yang minimal yang kita lakukan ya mengaku dosa. Tapi Yesus ingin kita tidak hanya minimal. Iya. Tidak hanya yang setahun sekali itu. Maksudnya tidak hanya ngaku dosa toh. Iya, tapi hidup rohani. Iya, berbaik. Terus kaget Tuhan Yesus. Iku harapannya Tuhan Yesus. Mengaku dosa itu luar biasa loh teman-teman. Iya. Ya, itu. Ketika saya berdosa, saya mengaku dosa, Allah sungguh mengampuni, Allah sungguh melupakan dosa. Bahkan Dia sendiri lupa dosa kita. Saking akeh. Saking lundas. Saking hebatnya sakramen. Memang janji Allah begitu, tak hapus, benar-benar bersih. Mantap. Dan Mas Didit masih tidak percaya dengan iki? Bukan eksorsisme. Ya kalau misalnya saya kejadian gitu paling ya saya doa Bapak kami Salam Maria. Dan nelpon Romo. Iya, nelpon. Gak napuk sih. Gak napuk sih. Iya, ndelok kasusnya. Lek luwe ya tapuk sih. Lek eksorsisme kan ono sing lebay yo. Iya. Oke, terima kasih Romo Jatmiko sudah mau 2 minggu datang ke MK Surabaya. Terima kasih pengetahuannya, ini benar-benar luar biasa. Pengetahuan iman yang banyak sekali. Mantap. Semoga berguna. Terima kasih. Amin. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Kalau mau tanya-tanya pribadi ke Romo Jatmiko, IG-nya di apa ya? Mojat. @mojat. Nah, MODJAT _DJAT. Bisa DM personal tanya-tanya. Sampai lupa. Nah, karena tadi kita buka dengan tanda salib, maka kita harus tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk Surabaya. Pertanyaan-pertanyaan silakan tanya apapun. Soal yang iman. riskan juga nggak apa-apa, kita akan sembunyikan nama Anda. Yang bebas ya, tapi pertanyaannya yang ekstrim nggak apa-apa. Oke, teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di Jagongan. Iman bukan jaga iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Kalau tadi Anda lihat ini jajannya penuh, Ya. sekarang berkurang ini bukan karena kuasa roh jahat, Apa? kelaparan. Yo Sobat Pembeli Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu dunia. Subscribe follow Dewi.